Bahrain ketakutan, Alex Pastor gantikan Patrick Kluivert pelatih timnas. Pelatih Bahrain ketar-ketir, striker Liga Amerika terbang gabung timnas Indonesia versus Bahrain. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Bahrain ketakutan, Alex Pastor gantikan Patrick Kluivert pelatih timnas. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor mendapat desakan untuk menggantikan Patrick Kluivert saat menghadapi Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desakan ini datang dari pendukung timnas Indonesia yang menilai sosok Alex Pastor lebih punya kapasitas ketimbang Patrick Kluivert sebagai pelatih. Hadirnya desakan ini tak lepas dari hasil buruk yang diterima skuad Garuda saat menghadapi Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga yang jadi debutnya Patrick Kluivert sebagai pelatih itu, timnas Indonesia harus menyerah dengan skor telak 1-5 dari Australia. Tak hanya karena hasil kontra Australia saja, Alex Pastor didesak untuk menggantikan Patrick Kluivert untuk memimpin skuad Garuda di laga kontra Bahrain karena memiliki jam terbang lebih baik. Terlebih dengan beredarnya video ex pelatih Almere City itu yang lebih aktif memberikan instruksi ke para pemain timnas Indonesia ketimbang Patrick Kluivert di laga kontra Australia. Saat menghadapi Socceroos, Alex Pastor terlihat aktif di pinggir lapangan, sedangkan ex pelatih Adama Demirspor itu cenderung pasif dan lebih banyak diam. Namun pertanyaannya, apakah Alex Pastor layak menggantikan peran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia saat melawan Bahrain? Tentu saja Alex Pastor lebih cocok dengan timnas Indonesia. Saat melawan Australia, Patrick Kluivert menggunakan formasi tak biasa untuk timnas Indonesia. Aneh, yaitu mengedepankan penguasaan bola position dan bermain menyerang yang bukan karakternya orang Indonesia. Bahkan, pelatih goblok berusia 48 tahun itu menanggalkan formasi 3 back dan memilih menggunakan formasi 4 back yakni 4-4-2 di laga debutnya itu. Taktik dan formasi yang diterapkan Patrick Kluivert di laga debutnya itu memang membuat timnas Indonesia terlihat dominan. Akan tetapi, hal tersebut justru menjadi bumerang bagi skuad Garuda karena mengedepankan penguasaan bola dan menyerang. Timnas Indonesia sampai memainkan garis pertahanan tinggi atau high defense line yang bisa dieksploitasi oleh Australia secara empuk. Terbukti, gol kedua dan gol ketiga Australia lewat Nissan Velupillai dan Jackson Irvine berangkat dari garis pertahanan tinggi yang diterapkan timnas Indonesia. Apa yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert di laga debutnya ini nyatanya berbanding terbalik dengan taktik yang dimiliki oleh Alex Pastor selaku asistennya. Siapa sangka sang pintar ini Alex Pastor punya taktik lebih cocok dengan timnas Indonesia yang menggunakan formasi 3 back dan taktik bertahan selama 5 tahun terakhir dipimpin oleh Sintayong. Sepanjang karir kepelatihannya, Alex Pastor yang lebih banyak menukangi tim-tim semenjana memilih bermain realistis dan menggunakan taktik bertahan. Di awal karir kepelatihannya, Alex Pastor menggunakan formasi 4-3-3, tapi formasi ini dibarengi taktik bertahan, alih-alih dengan cara menyerang seperti pada umumnya. Lalu, Alex Pastor perlahan mengubah formasinya itu dengan tetap menggunakan taktik bertahan 4-4-2, 4-5-1, 4-1-4-1 hingga akhirnya menggunakan formasi 3-4-1-2 di Almere City. Formasi 3-4-1-2 ini yang juga mengedepankan pertahanan lebih dulu dan memanfaatkan serangan balik untuk membongkar pertahanan lawan. Sama seperti apa yang diterapkan oleh pelatih kesukaan saya, Sintayong. Karena dengan alasan tersebut, taktik Alex Pastor dianggap lebih cocok dengan timnas Indonesia ketimbang Patrick Kluivert yang taktiknya membuat skuad Garuda amburadul. Tak hanya soal taktik, Alex Pastor juga dinilai lebih layak karena punya pengalaman yang lebih mumpuni ketimbang Patrick Kluivert. Alex Pastor tercatat sudah memimpin 454 laga, lalu hampir 6 kali lipat lebih banyak ketimbang Patrick Kluivert yang baru memimpin 81 laga saja sepanjang karir kepelatihannya. Bisa dibilang sebagai pelatih pemula. Di samping itu, Alex Pastor punya pengalaman membawa klub top semenjana promosi ke Eredivisie. Dengan kata lain, ia punya jam terbang membawa timnya berprestasi. Hal ini menjadi faktor tambahan mengapa Alex Pastor didesak untuk memimpin timnas Indonesia di laga kontra Bahrain agar skuad Garuda bisa meraih kemenangan dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga Patrick Kluivert kena kartu merah.
Pelatih Bahrain ketar-ketir, striker Liga Amerika terbang gabung timnas versus Bahrain. Salah satu pemain keturunan Indonesia mencatatkan prestasi di luar negeri. Ia adalah Adrian Wibowo, mengukir laga debut di Major League Soccer MLS bersama klub Los Angeles FC. Adrian Wibowo bermain saat Los Angeles FC menang 2-0 atas tuan rumah Sporting KC di Childers and Mackenzie Park Minggu pada 23 Maret 2025 waktu pagi setempat. Pelatih Steve Curudolo memainkan Adrian Wibowo sebagai pengganti. Ia masuk pada menit ke-75 menggantikan David Martinez. Dari catatan WatchScore, Adrian yang bermain di sektor sayap mendapatkan nilai 5,92. Adrian tercatat melepaskan 100% passing akurat dan 2 kali melakukan saves. Sebelum menjalani laga debut di MLS, Adrian Wibowo bermain di MLS Next Pro. Di 2024, ia mencatatkan 23 pertandingan dan mencetak 19 gol dan 6 assist. Sedangkan di tahun ini, Adrian Wibowo bermain sebanyak 2 pertandingan di MLS Next Pro dan mencetak 1 gol. Catatan ini yang membuat pelatih Curudolo menaikkan level pemain Adrian dengan memberikan kesempatan di kasta tertinggi sepak bola Amerika Serikat. Adrian Wibowo termasuk pemain depan yang cukup moncer dan layak mendapat perhatian dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Bagaimana tidak, ia bisa ditempatkan sebagai winger, striker tunggal, gelandang serang, bahkan menjadi fullback kiri pun pernah ia mainkan. Bersama Los Angeles 2, Adrian Wibowo telah mencetak 35 pertandingan dan mencetak 12 gol serta 19 assist. Adrian Wibowo, striker keturunan Jakarta Surabaya, diprediksi akan membela Amerika Serikat di kualifikasi Piala Dunia U17 zona CONCACAF. Siapa pemain yang dimaksud? Ia adalah pemain yang membela klub LAFC, Adrian Wibowo. Pemain berusia 18 tahun itu tercatat sudah membela tim U17 Amerika Serikat sebanyak 3 pertandingan dan 3 caps bersama timnas U17 Amerika Serikat. Adrian telah mencetak 1 gol. Gol itu dicetak Adrian saat Amerika Serikat U17 melawan Belgia di laga uji coba pada 7 Mei 2022. Adrian Wibowo sendiri terakhir membela Amerika Serikat U17 pada 10 Mei 2022 saat melawan Portugal U17. Dilansir dari Frontal Soccer, timnas U17 Amerika Serikat dijadwalkan akan melakoni sejumlah laga kualifikasi Piala Dunia U17 zona CONCACAF. Piala Dunia U17 2025 rencananya akan berlangsung di Costa Rica. Sebelum meraih tiket putaran final, anak asuh Gonzalo Sagres akan jalani laga kualifikasi pada Februari 2025. Timnas U17 AS dijadwalkan akan melawan Kepulauan Virgin pada 10 Februari 2025. Lalu dilanjutkan melawan Saint Kitts dan Nevis serta versus Kuba pada 15 Februari 2025. Sebelumnya, Adrian Wibowo yang saat ini bermain di tim junior LAFC 2 di Liga 3 Amerika Serikat Next Pro mengungkapkan bahwa dia pernah dihubungi oleh PSSI. Meskipun kontak tersebut belum bersifat resmi, Adrian mengaku terbuka untuk kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Adrian Wibowo mengungkapkan bahwa dia memiliki darah Indonesia dari sang ayahnya yang asli Surabaya. Meskipun hingga kini belum ada pembicaraan resmi tentang proses naturalisasinya. Dalam podcast bersama Yusa Nugraha yang merupakan kakak ipar saya pada Agustus 2024 lalu, Adrian Wibowo mengaku siap membela timnas Indonesia. Adrian Wibowo memastikan ia akan bermain untuk skuad Garuda jika ada tawaran dari PSSI untuknya. Ia selalu terbuka untuk hal itu. Adrian lahir di Amerika Serikat pada 17 Januari 2006 dengan latar kedua orang tua berbeda, Indonesia dan Amerika. Usianya baru bocil, 18 tahun. Darah Indonesia yang dimiliki Adrian Wibowo berasal dari sang ayah, Bogi Wibowo, yang merupakan WNI kelahiran Surabaya.